Shalom, kita akan memulai sermon kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Kita berdoa. Sungguh kami syukur Tuhan Yesus atas sebagai penyertaan Bapa yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa untuk melakukan sermon kami Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kegiatan kami pada hari ini Engkau berkati, berkenanlah Engkau Bapa, supaya kami dapat melakukan kegiatan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Terpujilah dan termulialah Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Yang menjadi nats kita untuk sermon pada hari ini yang terambil dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat yang ke-9 yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Beginilah firman Tuhan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sekali lagi, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Shalom Bapak Ibu. Banyak orang yang takut menjadi tua. Mereka takut rambut mereka putih, wajah mereka kerut, kantong mata mereka tebal, dan tenaga mereka menyusut, dan banyak sekali yang orang khawatirkan atau takuti pada saat mereka tua. Masa tua merupakan identik dengan hal kekhawatiran atau menakutkan, karena tidak banyak orang tua berkata mereka takut akan kehilangan anak cucu mereka. Mereka takut akan pada saat mereka tua menyusahkan anak dan cucu mereka. Mereka akan menganggap bahwa orang tua tersebut menyusahkan pada diri anak-anak mereka. Bahkan banyak orang tua yang saya dengar berkata bahwa apabila mereka sudah tua nanti, mereka tidak ingin sakit-sakit supaya tidak merepotkan anak-anak dan cucu mereka. Tetapi pada saat ini pemazmur berkata bahwa seberapapun usia kita, mari kita jangan takut. Kita punya Tuhan. Kita minta perlindungan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita panjatkan doa-doa kita supaya ketakutan, kebimbangan, rasa kehilangan kita dijauhkan dari kita. Tetapi dengan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita pada masa tua kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ada cerita tentang bagaimana kita akan menjalani masa tua kita. Ada satu keluarga mempunyai pohon plum yang sudah tua. Pohon plum ini mempunyai buah yang berwarna merah. Dia besar, tidak terlalu besar seperti kayu manis. Nah, sang keluarga ini mempunyai pohon plum yang sudah tua. Pohon plum ini sudah berlekuk-lekuk dikarenakan usianya yang sudah tua. Warna kulitnya pun sudah berwarna gelap dan berlipat-lipat karena dimakan usia yang sudah tua. Pada suatu musim, bisa kita katakan musim dingin, sang pemilik pohon ini melihat dan berkata, pohon ini akan mati karena musim dingin ini, karena udaranya di bawah derajat 0 derajat. Dan pada sekeliling rumah atau orang-orang yang melihat pohon itu bahkan menyemprotnya dengan insektisida supaya pohon ini mati, karena mereka mengira pohon itu sudah mati karena cuaca yang begitu dingin. Pasti pohon itu ketebalan dalam pohon itu sudah menghilang. Nah, setiap bulan Desember yang biasa musim dingin, pohon itu sudah seperti layaknya mati, seperti yang orang-orang mengira akan itu sudah mati, tetapi dia berubah. Tampaknya pohon itu meskipun sudah tua, tetapi dia tidak menghiraukan lagi musim dingin. Mungkin dia sudah biasa saya merasakan musim dingin. Nah, tetapi pada saat itu, pada saat musim dingin pada bulan Desember, ia terus berbunga dengan lebat, berbunga dengan seluruh batangnya dipenuhi dengan bunga-bunganya.
Bunga yang ada di pohon plum ini berwarna merah. Harum pada bunga itu sungguh semerbak, dan bunga dari pohon plum inilah yang menjadi penghias bagi sang pemilik pohon ini atau di depan rumah pohon plum ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pohon plum ini sudah tua, tetapi dia bisa bertahan, dia bisa berbunga lagi, dia bisa membuat orang melihatnya, oh dia belum mati, dia masih bisa berbunga, dia masih bisa dia masih bisa membuat orang mencium wangi atau semerbak dari bunganya. Tetapi walaupun sudah tua dari pohon plum ini, dia bisa bertahan. Kenapa? Bahwa dia bisa bertahan karena akarnya tertanam dengan kokoh di dalam tanah. Akar dari pohon plum ini agar bisa bertahan, yaitu tertanam dengan kokoh di dalam tanah. Bukan hanya akarnya saja yang tertanam dengan kuat di dalam tanah, tetapi yang menjadi kekuatan, yang menjadi salah satu lagi kuat di dalam dirinya untuk bertahan, ialah ia memperoleh makanan dari sumber tersembunyi di dalam tanah. Dia memperoleh zat-zat atau vitamin dalam tanah sehingga dia dapat bertahan kokoh walaupun pada musim dingin. Dari cerita pohon plum di atas, demikian juga halnya kita. Kemampuan kita untuk bertahan bukan untuk bertumbuh, tetapi untuk bertahan. Hal tersebut tergantung pada diri kita masing-masing. Itu tergantung pada apa yang kita kelola dalam kehidupan kita. Nah, dalam mana kita berakar di dalam Kristus. Dan pohon plum tadi bisa bertahan dikarenakan akarnya tertanam kokoh pada tanah, dan dia memperoleh makanan dari sumber rahasia, yaitu yang tersembunyi dalam tanah. Kita sebagaimana di mana kita bertahan yaitu sedalam mana kita memperoleh di dalam Kristus, sedalam mana kita berakar di dalam Kristus, sedalam mana kita bertumbuh di dalam Kristus. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita selanjutnya. Kadang kita tidak mengetahui bahwa umur kita sudah tua. Meskipun sudah tua, apabila kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa, pasti kita menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 23. Nanti kalau setelah pulang ini bisa kita baca supaya saya dapat mempersingkat waktu. Dalam kita membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkannya, kita walaupun sudah tua, kita masih bisa menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Meskipun usia kita sudah tua, ingat yang dikatakan Mazmur pada 92 ayat 15 berkata bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Saya ulangi, pada Mazmur 92 ayat yang ke-15 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dari ayat ini kita ambil bahwa pada masa tua pun jangan kita membuat kita lesu, lemah, tidak berpengharapan. Tetapi walaupun kita sudah tua, kita harus bisa menjadi berbuah. Kita harus bisa menjadi cerminan. Bukan kita tua, orang menganggap kita tidak ada lagi yang bisa kita contoh dari orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita tua, usia kita lanjut, mari tetap hasilkan buah yang baik, cerminan yang baik, teladan yang baik bagi anak dan cucu-cucu kita. Mungkin pada saat usia kita yang sudah lanjut, kita sering mengalami kekuatan kita yang makin lemah, kesukaran usia lanjut makin jelas, yaitu tapi kita harus mengingat kembali tuntunan Allah pada masa lalu kita. Bagaimana Allah pada sebelum kita tua lanjut usia, Tuhan menuntun kita pada sampai kita tua. Bagaimana dengan kita pada saat ini yang sudah tua? Pasti Tuhan juga tuntun, asalkan kita berharap kepadanya, mempunyai pengharapan, karena Dia adalah selaku pelindung, penolong, dan penopang kita di masa tua kita sampai pada akhir hidup kita. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia atau yang mau lanjut usia atau yang sudah lanjut usia, jangan takut untuk hal-hal yang tadi, tapi yakinlah
pada kesetiaan Tuhan. Mungkin pada saat usia lanjut kita pada saat ini kita sering mengalami mata rabun, rambut yang putih, pendengar yang sudah berkurang, dan mungkin beberapa penyakit yang kita alami atau beberapa penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Mungkin ada yang beranggapan pada masa tuaku nanti aku akan kehilangan anak cucu, takut kehilangan anak cucu, dan yang tidak peduli pada Bapak Ibu sehingga hal tersebut dari kehilangan atau dari rasa tidak peduli terhadap anak dan kepada orang tua mungkin menjadi rasa sebuah kesepian dalam diri kita. Tetapi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, jangan takut, tetap percaya kepada Allah, yaitu Allah, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menopang hidup kita sampai waktunya sudah tiba dan kita dipanggil pulang ke surga. Saya tekankan, jangan takut, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia akan menuntun kita dari masa tua kita sampai kita nanti dipanggil untuk pulang ke rumah yang kekal yang telah disediakan kepada kita. Sebab apabila kita tidak takut, tetapi kita berdoa dan bersyukur karena sekarang kita masih bisa bernapas dan beribadah untuk kemuliaan Dia. Walaupun kita sudah tua, tetapi kita pada saat ini bisa berdoa di sini, bisa bernyanyi, bisa bersyukur. Kita ucapkan rasa syukur, terima kasih. Karena apa? Karena Dia, Tuhan Allah, yang telah masih bisa memberikan kita nafas kehidupan untuk dapat beribadah di sini, untuk menerima anugerah daripada Tuhan demi kemuliaan Dia. Nah, pada hari Natal ini mari kita tunjukkan kesetiaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan untuk selalu menolong kita, menopang kita, menjaga kita pada masa kita. Masa tua haruslah masa yang penuh sukacita dan berpengharapan kepada Allah. Masa tua kita haruslah dengan penuh sukacita, berpengharapan kepada Allah. Ada amin Bapak Ibu. Nah, untuk menutup dari perjumpaan kita pada hari ini atau sermon pada hari ini, ada satu nats yang mengatakan, yaitu untuk bahwa saya ambil dari dalam kitab Yesaya 46 ayat 4a berkata, jangan cemas akan hari tua, sebab sampai masa tua aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya 46 ayat 4a, janganlah cemas akan hari tua, sebab sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi motivasi atau menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita pada masa tua kita. Kita berdoa. Sungguh kami syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Bapa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, setelah kami dengar firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, walaupun kami usia lanjut Bapa, biarlah kami berpengharapan, kami tidak takut akan lanjut usia kami, tetapi kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan menopang kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu menjaga kami Bapa pada masa tua kami, hingga nanti akhirnya kelak Engkau panggil kami ke surga Bapa. Inilah doa kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.